Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebagai orang yang bertakwa kita harus menyadari bahwa dunia dan segala keindahannya hanyalah tipuan belaka. Jangan sampai kita terperdaya dan bahkan sebaliknya kita harus bergegas menuju ampunan Allah Ta'ala dan berharap mendapat surga seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang yang beriman. Tak ada yang bisa menggambarkan kenikmatan di dalamnya. Di dalamnya terdapat berbagai kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, ataupun terbetik di hati seorang pun. Semoga Allah mampukan dan izinkan kita semua untuk menjadi penghuni surganya kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan bersama-sama mengkaji bahasan tema yang sangat menarik terkait kenikmatan abadi di surga. Seperti biasa sudah hadir di studio kita, ada gurunda kita semua, kita sambut Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Sehat, afiat, mudah-mudahan para pemirsa juga dan Mbak Mila. Amin. Meskipun cuaca sedang tidak menentu, tapi Iya. harapannya kita semoga Pak Kiai senantiasa sehat sehingga bisa berbagi ilmu kepada kami semua. Amin, ya Pak Kiai. insya Allah mudah-mudahan manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Kita lanjut Pak Kiai. Bahasan kita ini sangat menarik. Setelah kemarin beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang dahsyatnya siksaan neraka. Hari ini kita membahas tentang bagaimana kenikmatan abadi di surga. Ini Masya Allah sekali. Mudah-mudahan kita bagian dari penghuni surga kelak ya Pak Kiai. Amin, ya rabbal alamin. Nah, bagaimana kemudian Pak Kiai Quran dan hadis menggambarkan kenikmatan di dalam surga itu seperti apa? Mungkin juga dalam pandangan atau perspektif tasawufnya Imam Ghazali seperti apa sih sebenarnya kenikmatan di surga? Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita masuk dalam doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Amin. Kita selesai sholat subuh, kita sudah berzikir sambil menikmati hidangan ala kadarnya, kita sambil mengaji. Betul. Lahir batin insya Allah kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Sorga, bahasa Arabnya itu jannah. Jannah itu ya akar katanya itu kata jannah ya junnu. Itu maknanya tertutup. Tertutup. Jadi majnun, orang yang tertutup akalnya, gila, ya. Nah, jannah itu medan area yang tertutup, yang tidak pernah dijamah, tidak pernah terpikir. Lam yat mithunna insun qablahu walajan. Sorga itu sesuatu yang tidak bisa, yang tidak pernah tersentuh, yang tidak terpikir, tidak bisa terimajinasi oleh manusia dan bangsa jin. Jadi kalau dikumpulkan semua untuk meraba, memikirkan itu bagaimana sorga itu dalam pengertian yang khusus, yang sebenarnya nggak mampu. Tetapi Al-Quran menginformasikan, hadis menginformasikan semua ornamen-ornamen dalam sorga itu semua adalah hal-hal yang ketika di dunia itu menjadi sesuatu yang mahal. Ya, betul. Emas, intan, berlian, zabarjat, yakut, semua itu yang mahal di sana itu menjadi barang biasa. Perhiasannya semacam itu yang nilainya lebih mahal. Yang kedua bahwa sorga yang kita alami itu, yang mudah-mudahan kita mengalaminya itu, dia menjadi sebuah tahapan di mana ketertutupannya itu, keanehannya itu yang menyebabkan orang menderita sekian puluh tahun itu ketika dia menikmati sorga itu hilang gitu. Jadi umpamanya 90 tahun, 80 tahun susah hidup menderita itu, ketika dia dimasukkan sorga itu dia tidak pernah berpikir dulu pernah susah, hilang dengan kenikmatan yang dia nikmati itu tadi. Subhanallah. Subhanallah. Jadi betul ya, tidak pernah tergambarkan. Jadi kalau misalnya kita suka membayangkan gitu ya, misalnya oh surga nanti akan seperti ini, seperti itu, akan begini, akan begitu. Itu melebihi ekspektasi kita ya Pak Kiai? Iya, jauh memang gitu. Tidak. Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan mala ainun ra'at. Jadi Nabi Muhammad itu kan Isra dan Mi'raj itu kan dipertontonkan.
ada visualisasi lah kira-kira sorga neraka itu. Nah, ketika berbicara tentang sorga, malah ainun ra'at. Sorga itu sesuatu yang belum pernah terpandang oleh manusia. Wala uzunun sami'at. Belum pernah keindahan suaranya itu didengar oleh telinga. Wala ala khataril bashar. Dan tidak bisa diimajinasikan dalam hati manusia, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kelepekan dah ngelihat keindahannya aja langsung kelepek gitu. Bahkan mungkin keindahan yang ada di dunia yang maksimal pun bahasanya begitu ya Pak Kiai, itu belum bisa menandingi ya, hilang ya. Kalau penderitaan susah 100 tahun hilang itu bagaimana ya, betul sudah ya tak terbantahkan lagi. Iya. Pak Kiai, surga itu kan sama kayak mungkin bahasan kita yang kemarin kita bicara soal neraka itu kan juga bertingkat-tingkat gitu. Surga juga akan bertingkat-tingkat, dan seperti apa sih karakteristiknya Pak Kiai yang mungkin dijelaskan dalam Quran dan juga hadis? Iya, baik. Kalau Al-Quran ya memberikan beberapa nama seperti Jannatul Firdaus, ya. Jannatul Adan. Ya, dan sorga-sorga yang lain itu sebenarnya untuk menggambarkan tidak secara spesifik seperti halnya umpamanya begini. Kalau orang tiketnya sekian, VVIP itu gitu. ini, VIP gini gitu, maka tidak seperti itu. Tetapi Allah ingin menggambarkan satu sorga saja tuh begini. Jadi kalau saya makan buah, kalau di dunia maka kenikmatan buah itu tergantung harga. Betul. Maka harga itulah yang menentukan dari sebuah manis, kenikmatan dari sebuah barang itu. Kalau di sana itu yang menentukan kenikmatan itu bima kasabat aidihim. Dulu ketika di dunia itu dia yang menentukan semua rasa. Jadi kalau saya makan mangga itu rasanya seperti apa? Yang menentukan rasa mangga ini ibadah saya. Jadi kalau di sini kita beri kepada 100 orang akan jawabannya sama rata, menjawabnya manis, sedang, ada kecut mamanya itu. Kalau di sana nggak bisa. Bisa jadi saya memakan sesuatu yang orang lain manis, saya merasakannya ada asam sedikit. Kenapa? Karena ibadah saya tidak sebanyak dia. Nah, oleh karena itu kalau kita membuat sebuah level mana yang tertinggi itu, Jannatul Naim kah, Jannatul Firdaus kah, ada enggak, rumit gitu. Karena memang tidak dijelaskan secara khusus semacam itu. Karena memang klasifikasinya bukan di kelas. Jadi dia bukannya kelas seperti halnya kelas-kelas gitu. Oke, jadi ini khusus yang begini enggak, tapi Enggak itu ada. tergantung bagaimana level keimanan kita ya. Iya. Makanya kalau kita biasanya mungkin dengar Pak Kiai, surga tertinggi misalnya, Jannatul Firdaus gitu. Iya. Dan itu memang dikhususkan untuk para misalnya begitu ya, Nabi dan Rasul. Apakah juga mungkin kita ini bisa memasukinya Pak Kiai? Nah, Bertetangga lah bahasanya begitu dengan. iya, dengan memang Nabi dan ada beberapa kesenjangan dalam pemaknaan. Seperti umpamanya begini. Kalau Jannatul Firdaus itu untuk para nabi dan rasul. VVIP misalnya Ya, ya. untuk nabi dan rasul. Tapi Nabi pernah mengatakan begini. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang-orang yang mengurus anak yatim seperti ini. Dua jari. Ya, taruhlah dia punya yayasannya amanah, mencari nafkah untuk membesarkan anak yatim seperti ini. Kan berarti orang ini bisa masuk ke Firdaus dong. Ya. Ataukah Nabi yang turun mencari derajatnya, kan begitu. Kalau Logikanya. seandainya itu adalah kelas, sistem kelas. Nama itu adalah sistem kelas gitu. Ulama mengatakan bukan. Nah, sekarang kita lagi buat sebuah komparasi itu begini. Ada kelebihan orang-orang yang berpuasa, ahlus saum. Mereka itu akan masuk pintu yang disebut dengan babur rayyan. Babur rayyan. Jadi pintunya, bukan sorganya. Baru pintunya ya, Ya, pintu pintunya masuknya. disebut babur rayyan. Oke. Maka orang-orang yang ahli puasa melewatnya pintu situ. Kalau yang bukan ahli puasa bukan lewat pintu situ. Nah, pintu itu untuk memberikan
pengelompokan Tanda. pada ahli apa dia. Umpamanya nanti orang ahli yang bersodakoh, ada pintunya sendiri. Ahli ibadah, ada pintunya sendiri gitu. Baik. Bukan menunjukkan pada Klasternya. Oh, Ya. oke. Kelas surganya gitu. Oke, Betul. mudah-mudahan bisa dipahami. Pak Kiai, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kenikmatan Abadi di Surga. Pak Kiai, seperti biasa di segmen 2 ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Mari pemirsa kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Neneng, jamaah Masjid Nurul Taqwa Jakarta Barat. Saya ingin bertanya sesuai dengan tema kenikmatan surga. Yang ingin saya tanyakan, apakah kenikmatan surga itu abadi? Lalu yang nomor kedua, apakah kenikmatan surga itu sama dengan kenikmatan yang di dunia, seperti makan, minum, tidur, dan lain-lain? Apakah itu sama dengan kenikmatan di surga? Demikianlah pertanyaan saya, mohon jawabannya kepada Bapak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neneng di Jakarta Barat atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan Pak Kiai. Yang pertama, apakah surga itu memang betul-betul abadi? Yang kedua, apakah kenikmatannya itu sama seperti kenikmatan yang mungkin kita rasa yang ada di dunia? Silakan. Baik, di dalam salah satu hadis bahwa nanti yang sekarang ini abstrak, nanti itu di sana semuanya menjadi zohir, nampak semua, seperti sholat, zakat. Sekarang ini kan abstrak, Iya. ya puasa, dan nanti itu akan dizohirkan. Termasuk juga adalah yang disebut dengan kematian. Kematian itu orang membuat simbol ketika ruh itu keluar. Tetapi nanti ada personifikasinya. Maka dipanggilnya kematian itu, kemudian disembelih. Maka Allah mengatakan, innalakum antahyu walad falatamutu. Mulai hari ini kalian hidup dan tidak akan mati selamanya. Wa inna lakum antasubu fala tahramu. Mulai hari ini kalian muda terus, tidak ada yang tua-tua. Jadi tidak berlaku hukum yang dulu ketika di dunia. Itu. Nah, ini berarti ada ketentuan keabadian. Ya. Berarti jawaban pertama benar. Bahwa memang ada sebuah keabadian karena kematiannya sudah disembelih. Nah, kemudian apakah ketika kita di dunia ini senang kepada sesuatu, kemudian kita bisa kesenangan kita bisa kita mengabadikannya itu? Sebenarnya dulu ada pertanyaan orang yang ingin menjatuhkan Nabi Muhammad, seorang tokoh agama tertentu, dan justru dia menjadi beriman dengan perkataan Nabi Muhammad itu. Salah satu pertanyaannya itu, ma'awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah. Yang dimakan oleh penduduk sorga, pertama masuk sorga apaan? Kayak Mbak Mila, kalau masuk sorga nanti mintanya apa makannya? Apa ya? Yang saya suka Pak Kiai. Iya, apa? Saya suka soto. Nah, soto Mbak, apakah di sorga itu ada soto? Iya, apakah ada soto Pak Kiai? Ada ya? fiha ma tashtahi anfusukum. Ini jawaban buat Ibu Neneng ya. Fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam sorga itu apa saja yang kalian inginkan dulu di dunia itu ada. Walaupun itu baru terbersit gitu misalnya Pak. Ya. Dalam hati gitu, pengen ini gitu ya. Umpamanya soto, ada orang senang. Apakah di sana ada apa saja kau sebutkan kesenanganmu di dunia, di sana ada. Hanya yang berbeda rasanya. Sehingga rasa yang di dunia itu tidak ada nempil istilahnya. Tidak terpikir sedikit pun. Oke. Saking rasanya itu tidak bisa digambarkan. Jadi kalau dibilang, tolong dong ceritakan
Apa soto sama gulai itu gimana? Iya, Nggak iya. bisa orang menceritakannya itu. Oke. Tapi semua yang dia suka di dunia itu ada. Semua yang dia sukai di dunia itu tersedia. Fiha ma tashtahi anfusukum. Ya, Oke. Jadi apapun yang kita mau ada. ada. Dengan Ada. rasa yang mungkin udah tidak akan terbayangkan lagi. Nah, Sudah hanya tidak itu akan sama bedanya. lagi kenikmatannya dengan yang di dunia ya. Itu yang perlu kita ini. Pak Kiai tadi sempat Pak Kiai itu bahasanya menceritakan ya, menggambarkan lah mungkin dari Quran dan juga hadis bahwa karakteristik yang ada di surga itu seperti apa. Misalnya tadi kita muda nih, umur kita muda. Terus apapun yang kita mau ada. Kalau misalnya kita muda nih Pak Kiai, gambaran muda itu kita di usia berapa sebenarnya kalau ada di surga nih Pak Kiai? Ya, ada sebuah keterangan yang menjelaskan itu umur orang yang masuk surga itu ya salasun wa salasun, 33 tahun. Oh, Jadi di Sesaya bawah lah gitu. ya 33 tahun itu umur yang paling nikmat. Kalau dia makan sop tulangnya dimakan juga. Karena giginya masih masih kuat, kenikmatannya itu masih utuh. Dan kalau dia ingin merasakan merenggut kenikmatan apapun juga umur segitu maksimal. Maka itu umur. Oke. Di puncak-puncaknya lah bahasanya Ya, begitu ya. jadi nanti orang yang bagaimana yang meninggalnya umurnya tua. Sudah tua dan itu pernah pada sebuah hadis yang Nabi pernah bercanda gitu. Jadi nenek tua datang kepada Nabi, beliau bertanya kepada Rasulullah, "A'adkhulul jannah ya Rasulullah, apakah aku bisa masuk surga?" Kata Nabi, "La. Laisa fiha ajuz." Ya, di dalam surga itu tidak ada nenek-nenek gitu. Maka nenek itu nangis, terseduh dia dan Nabi tersenyum karena pada akhirnya Nabi yang menjelaskan karena kau nanti akan dibikin muda 33 tahun. Masya Allah. Maksudnya kalau masuk surga umurnya sudah 80, 90 tahun, kenikmatan apa yang bisa dinikmati kalau umurnya tua? Iya, iya. Nah, jadi kita umurnya 33 tahun. Oke, jadi itu adalah usia di mana mungkin manusia mencapai bahasanya puncak kejayaan ya. Ya. Badan juga masih kuat gitu ya. segala Dan macam. kapasitasnya Kapasitas. lebih. Jadi kita tingginya itu digambarkan salasu mi'ati zira. Ketinggian kita di alam akhirat itu nanti itu salasu mi'ah. Ya, kalau yang kira-kira diukur pada kondisi kita ini kira-kira tingginya 75 meter tinggi. 75 meter. Iya, sehingga Oke. makannya kita itu begitu sangat bebas. Ketika kita ingin berhubungan seksual dengan kekuatan yang maksimal. Kenapa diberikan umurnya 33, badannya besar, makannya banyak dan lain Oke. sebagainya? Penggambaran kenikmatan Karena itu ya. untuk menggambarkan sebuah hal yang totalitas sebagai sebuah pengganti dari sebuah ketundukan di dunia. Masya Allah, baik. Ini menarik. Soal juga pasangan ini kan juga kita kadang nanti kalau kita misalnya berpasangan di dunia, apakah nanti akan menjadi pasangan juga di jannahnya gitu ya Ya. Pak Kiai. Kan kita kadang-kadang berdoa ya, mudah-mudahan keluarga kita juga akan menjadi keluarga nanti di surga. Nah penggambaran seperti ini bagaimana ya nanti ya Pak Kiai ya di surga. Tapi kita harus jeda dulu Pak Kiai, jangan dijawab dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan balik setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kenikmatan Abadi di Syurga. Pak Kiai, tadi pertanyaan saya sebelumnya di segmen kedua. Jadi kalau misalnya kita tuh kan selalu berdoa ya, kadang-kadang mungkin ke anak kita, ke keluarga kita, mudah-mudahan nanti Allah kumpulkan kita kembali di jannahnya. Iya. Apakah kemudian yang berpasangan di dunia ini juga bisa kemudian menjadi pasangan juga di akhirat nanti? Sementara kan kita juga tahu ya, mungkin banyak yang qadarullahnya harus meninggal dalam usia yang muda yang mungkin juga tidak memiliki pasangan. Nah bagaimana ini nanti penggambaran kehidupan berpasangan ini di surga? Ya, subhanallah, ya, para pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi perkawinan dalam Islam itu lintas negara, lintas dunia, ya, lintas alam. dimensi, ya betul. Lintas alam.
Mbak Mila dengan suaminya, dengan anaknya yang sah menurut perkawinannya, ketika bersama-sama masuk surga maka akan berkumpul. Ada pertanyaan begini lah, kalau wanita itu ada yang suaminya meninggal, lalu bukan poliandri dia di sono umpamanya gitu, enggak. Maka para ulama membuat sebuah istimbat hukum bahwa bagi wanita yang pernah punya suami lebih dari satu, maka yang terukur dia bersama siapa dulu ketika dia di dunia lebih sayang mana dari antara suaminya itu. Wow. Maka dia akan bersama yang itu. Nah, yang pasti perkawinan di dunia itu sampai ke akhirat masih berlaku. Bagaimana yang kedua, bagaimana bagi orang yang tidak punya rezeki perkawinan ya tidak menikah. Nah, ada beberapa hal yang sering digambarkan itu berdasarkan kondisi objektif. Maksudnya begini, Nabi itu kan sahabatnya laki. Maka penggambaran tentang kenikmatan surgawi itu lebih banyak nuansanya yang maskulin gitu lah. Karena memang bergaulnya dengan sahabat sedikit sekali. Tetapi banyak sekali juga hadis yang Nabi bersama sahabatnya karena wanitanya yang bertanya. Maka di situ kita akan melihat bahwa sebenarnya tidak ada, gender itu bukan menjadi pembeda kenikmatan. Itu yang penting yang pertama. Umpamanya menggambarkan tentang hurun ain. Ada bidadari bagi kaum laki-laki. Bagi wanita bagaimana? Ada bidadari Kak, bidadara? Bidadara umpamanya. Pramugari ada pramugara umpamanya gitu. Nah, mereka itu sebenarnya menggambarkan tentang bidadari itu untuk laki-laki, untuk mereka bersemangat melakukan ya ibadah dan bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dunia. Tetapi bukan berarti bagi wanita tidak seperti itu. Di dalam beberapa tafsir dijelaskan bahwa mereka yang wanita yang tidak menikah itu akan diketemukan dengan laki-laki yang tidak menikah. Jadi berapa banyak laki-laki juga yang tidak menikah padahal berhasil dari semua aspek gitu. Maka mereka akan dipertemukan. Dan mereka seperti halnya kenikmatan yang pernah dirasakan oleh orang-orang yang dulu pernah merasakan, maka dia akan bisa merasakan juga. Nah, jadi bukan berarti ketika digambarkan tentang bidadari, kemudian bagaimana laki enggak. Maka dengan keadilan Allah itu, gender itu bukan menjadi pemista nikmat. Sama. Karena di sisi Allah itu, siapa yang terbaik? Atqakum, yang paling takwa di antara kalian. Betul. Jadi setuju bahwa gender itu bukan jadi soal lagi ya. Misalnya kan kita kadang-kadang di dunia, emosi kita kan masih jadi dominan ya Pak. Kadang kita merasa sedih, merasa cemburu, merasa mungkin senang yang, dan nanti itu semua pasti akan beda kan. Mungkin kita juga nggak bisa membayangkan kan, bagaimana udah nggak ada lagi perasaan-perasaan seperti itu sebenarnya nanti. Nggak ada. Di surga. Jadi kalau seandainya Mbak Mila dengan kebahagiaannya bersama suami, suami kebahagiaannya umpamanya ya dengan bidadari, kan ada orang bilang gini ketika digambarkan. Saya lebih baik nggak masuk surga bareng suami saya deh. Kenapa? Kalau saya nggak mau dimadu sama bidadari. Nah, gitu. Dia bidadari itu kalau minum sesuatu air yang berwarna merah umpamanya, maka di tenggorokannya akan terlihat. Kemudian dia lihat dia hitam. Kemudian dia jarang ke salon gitu. Maka saya nanti akan tersiksa dong kalau seandainya suami saya bersama bidadari gitu. Nah, tadi kita sudah bicarakan rasa buah-buahan, rasa makanan itu ditentukan oleh amal ibadah. Maka kecantikan seseorang juga ditentukan oleh ibadahnya. Wanita bagi seorang suami, istrinya lebih cantik dari bidadari. Walaupun di dunianya dia nggak kenal salon. Kenapa dia menjadi udah beda cantik? Soalnya, kenapa kan? dia berubah? Karena ada baru masuk langsung di upgrade. Upgrade-nya langsung premium ya? Ya, upgrade yang premium. Sehingga udah nggak mikir kalau lagi, digambarkan betul. Bidadari, sebenarnya bidadari seperti ini hebatnya. Maka lebih cantik wanita yang Muslimah, dia nikahinya dari dunia itu lebih cantik. Masya Allah. Kalau seandainya ada yang lebih hebat dari ibadah, maka sebenarnya nggak mungkin Allah suruh kita beribadah. Betul. Jadi bidadari itu dibawa.
Jadi nanti di alam akhirat itu, di dalam sorga itu suami Bamila mengagumi ya. Dan bidadari itu nilainya kecil bila dibandingkan dengan istrinya yang dia bawa. Jadi tetap ya, jadi tidak perlu khawatir nih bagi perempuan-perempuan muslimah ada. ya. Karena insya Allah mudah-mudahan Allah takdirkan kita biidznillah gitu ya bisa menjadi penghuni surga. Kita tetap akan menjadi yang tercantik juga ya Pak Kiai ya, sudah di-upgrade gitu. Ada sedikit nih Mbak Mila. Jadi bagaimana kalau orang punya istri 4? Oh iya. Kan biasanya yang paling cantik yang istri muda. Yang paling muda mungkin. Yang paling muda ya. Paling muda dan paling muda, paling cantik. Kalau di akhirat tidak berlaku itu. Maka dari 4 istrinya itu, mana yang ibadahnya paling bagus, dia yang paling cantik. Ya, jadi semua sangat terukur dengan ibadah. Nah, jadi para pemirsa, ketika kenikmatan, ketika kecantikan, ketika hal-hal yang membahagiakan itu terukur oleh ibadah yang kita lakukan, sederhana saja. Perbagus ibadah kita, tingkatkan kualitasnya kita, maka kita akan punya lebih dibandingkan dengan yang lain. Masya Allah, udah ya, kuncinya itu aja. Jadi kita akan membuat standar kita tuh, ibarat kata kelas kita juga akan beda ya dengan yang lain ya Pak Kiai. Pak Kiai terakhir nih, kan tadi sempat disinggung di awal ya, pintu surga itu kan ada macam-macam. Ada apa saja dan apa yang membedakan satu dengan yang lain? Ya, kalau kita melihat hadis seperti tadi kita singgung bahwa ada yang disebut dengan babur royan. Orang-orang yang senang ibadahnya dengan berpuasa. Sebenarnya itu apakah itu yang paling istimewa gitu Mas? Jawabannya bukan. Tetapi Allah ingin melalui nabinya ingin menginformasikan yang kamu lakukan itu nggak sia-sia. Ada pintu spesial untuk orang-orang yang berpuasa. Tapi bagaimana ada orang yang ahli baca Quran? Satu hari dia menghatamkan Al-Quran di siang hari dan satu hari di waktu malam. Seperti Utsman ibnu Affan itu siang 1 kali, malam 1 kali. Apakah pintunya tidak lebih hebat dari Babur Royan gitu? Maka setiap ibadah yang kita pilih, kenapa? Karena selera orang nggak sama. Beda-beda, betul. Ada orang hobinya itu baca Quran saja. Ada orang ibadahnya puasa. Ada yang hobinya sholat malam. Ada yang ibadahnya bersedekah. Maka semua itu ada pintu-pintu kemuliaan. Jadi disebut tentang puasa, tetapi yang sesungguhnya ibadah-ibadah yang lain juga punya pintu-pintu khusus. Jadi, tergantung spesialisasi kita ibadahnya. Jadi nggak usah bahasanya apa ya, kalau orang Jawa bilang nggak usah meri, nggak usah iri ya, karena masing-masing kita tuh punya kesenangan, punya pintu sendiri. Ya. Jadi misalnya mungkin ada orang yang senang sedekah, nanti Allah akan tunjukkan. Ada pintunya sendiri. Oke. Jadi terserah kita mau pilih pintu yang mana. Ya. Kalau rakus pakai pengennya ini susah juga ya kayak gitu ya malah. Nah, bagaimana kalau orang seperti itu bahasanya rakus? Sayyidina Abu Bakar itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dari 8 pintu, dari 8 sorga yang ada itu, apakah bisa orang dipanggil dari semua pintu? Kan itu namanya rakus ya? Iya, semua pintu. Kata Nabi, bala, bisa. Allahumma ja'alna minhum. Abu Bakar mengatakan, mudah-mudahan ya Allah jadikan aku orang yang semacam itu. Jadi dari semua pintu dia dipanggil namanya gitu loh. Saking istimewanya gitu si hamba ini ya. Jadi pertanyaan Mbak Mina itu dulu pernah ditanyakan oleh sahabat. Masya Allah, jadi bisa ya? Bisa. Tergantung ya. Jadi di semua pintu ada nama orang namanya. itu. Ibarat kata masuk universitas diterima semuanya Pak Kiai. Masya Allah. Dari 8 universitas ada namanya semua. Kurang bangga apa itu ya? Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita ya Pak Kiai. Pak Kiai, ini tidak terasa kita sudah di akhir pertemuan kita. Terima kasih atas ilmunya. Insya Allah nanti kita akan sambung lagi ya Pak Kiai ya di episode berikutnya. Sehat selalu Pak Kiai. Amin, sehat begitu. Pemirsa, saya sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat dan yang paling utama, menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Akam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.